أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita menghitungnya satu demi satu. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang berkaitan dengan nasihat Ibrahim bin Adham, ana ingin menasihati diri ana sendiri dan untuk semuanya, dan mengingatkan diri ana dan untuk semuanya bahwa persaudaraan kaum muslimin tidak dibatasi oleh ras, suku, warna kulit, daerah ataupun negara. Akan tetapi persaudaraan itu dibangun di atas iman dan Islam. Karena kita semua adalah hamba-hamba Allah yang telah diciptakan dari Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Azza wa Jal. Persaudaraan kaum muslimin itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwasannya tonggak persaudaraan kaum muslimin itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga kecintaan kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin merupakan salah satu bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Allah Azza wa Jal atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian
sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kaum muslimin itu bersaudara, maka persaudaraan itu memiliki hak-hak yang besar yang harus kita tunaikan dengan baik. Jangan sampai hubungan persaudaraan kita ini menjadi hancur dan rusak. Maka hak muslim atas muslim yang lainnya yang pertama adalah tidak saling menzalimi dan tidak membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Ini hak muslim yang pertama, tidak saling menzalimi dan tidak menzalimi atau tidak membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Ia tidak saling menzalimi dan tidak membiarkan saudaranya dizalimi. Maka ketika kita melihat ada seseorang atau saudara muslim dari yang lain dizalimi, ditindas, maka wajib untuk kita menolongnya. Maka kita lihat kabar yang sangat menyedihkan, kabar yang sangat menyayatkan hati. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka dizalimi, mereka ditindas oleh orang-orang Yahudi. Maka kewajiban kita adalah untuk menolong mereka. Apabila kita memiliki sedikit harta, maka sisihkan harta tersebut untuk menolong mereka. Apabila kita belum mampu, maka doakanlah mereka dengan doa-doa kebaikan. Ingat, doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata orang-orang beriman. Maka doakanlah saudara-saudara kita di Palestina, ya, dengan setulus hati kita, dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Doakan mereka di waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah Azza wa Jal menolong mereka. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, seorang muslim tidak boleh cuek dan tidak peduli dengan saudaranya. Karena ini bukanlah sikap seorang muslim sejati. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dengan saudaranya, harus memiliki sikap peduli, harus memiliki sifat menyayangi. Karena persaudaraan muslim itu tidak memandang dia dari negara mana, atau dia dari ras apa, atau dia dari suku apa. Selama dia menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka dia adalah saudara kita. Maka ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ribuan orang dari warga Palestina kehilangan nyawanya. Rumah mereka dihancurkan. Berapa banyak dari mereka yang kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya, kehilangan pasangan hidupnya. Rumah mereka dihancurkan secara membabi buta oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah Azza wa Jal menghancurkan orang-orang Yahudi yang telah menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, yang kedua adalah merasakan sakit terhadap apa yang menimpa kepada saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan bahwasannya persaudaraan kaum muslimin bagaikan satu tubuh
yang apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza istaka minhu adwun tada'a sairul jasad." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin di dalam cinta kasih mereka, di dalam kasih sayang mereka, di dalam perhatian mereka bagaikan satu tubuh, yang apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan merasakan sakit. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibunuh, dizalimi dan ditindas oleh orang-orang Yahudi, kemudian hati kita tidak peduli, hati kita tidak merasakan sakit, maka ini menunjukkan akan kelemahan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita telah mati. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kaum muslimin itu bersaudara? Maka saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua jemaah untuk meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal di waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah Azza wa Jal menolong mereka semuanya. Semoga Allah Azza wa Jal mengokohkan keimanan dan akidah mereka. Semoga Allah Azza wa Jal menuliskan orang-orang yang telah wafat di sana sebagai syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal bisa menyembuhkan mereka di antara orang-orang yang telah sakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke pembahasan kita yang berkenaan dengan nasihat Ibrahim bin Adham. Ada yang pernah mendengar namanya Ibrahim bin Adham? Ada yang pernah mendengar? Tidak ada. Taib, ada. Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham merupakan salah satu ulama yang hidup di zaman atba'ut tabi'in. Ya, ulama yang hidup di zaman atba'ut tabi'in, yaitu zaman yang datang setelah tabi'in. Ya, ada 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zamannya para sahabat, kemudian para tabi'in, dan yang ketiga adalah atba'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zamannya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya yang biasa disebut dengan atba'ut tabi'in. Maka Ibrahim bin Adham lahir sekitar tahun 100-an Hijriyah. Ibrahim bin Adham itu lahir sekitar tahun 100-an Hijriyah, yang mana beliau ini terkenal akan kezuhudannya. Beliau terkenal menjadi orang yang zuhud, seorang ulama yang saleh, seorang ulama yang banyak memberikan nasihat-nasihat yang mutiara, nasihat-nasihat yang sangat berharga. Maka di antara nasihatnya yang akan kita bahas pada malam yang insyaallah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla ini, dikisahkan bahwasannya suatu hari Ibrahim bin Adham pernah bertemu dengan seseorang yang sedang gelisah. Ya, Ibrahim bin Adham pernah bertemu dengan seseorang yang sedang gelisah. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang tersebut, "Inni sa'iluka an thalatha fa'ajibni." Aku akan bertanya kepadamu tentang 3 pertanyaan, maka jawablah 3 pertanyaanku tersebut. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Ayajri fi hadzal kaun syai'un la yuridihu Allah?"
Faqala la. Apakah akan terjadi di alam semesta ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Kemudian orang tersebut mengatakan tidak. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi kepada orang tersebut, awa yanqusu min rizqika syai'un qaddaruhu Allah? Qala la. Apakah akan berkurang dari rizkimu atas apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu? Kemudian orang tersebut mengatakan, tidak. Tidak akan berkurang rizki seseorang atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi kepada orang tersebut, awa yanqusu min ajlika lahzatan katabaha Allah? Faqala la. Apakah akan berkurang dari ajalmu sesaat saja atas apa yang telah Allah tuliskan untukmu? Kemudian orang tersebut mengatakan, la, tidak. Tidak akan pernah mungkin berkurang atau bertambah sesaat saja dari ajal seseorang atas apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Maka Ibrahim bin Adham kemudian mengatakan, fa'ala malhammu idzan. Lantas atas dasar apa engkau gelisah? Kenapa engkau gelisah? Semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Dan rizkimu telah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan pernah berkurang. Dan ajalmu telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jal. Dan engkau tidak dapat memajukannya ataupun memundurkannya walaupun hanya sesaat. Terus mengapa engkau gelisah? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari kisah di atas tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat mulia, beberapa nasihat yang sangat mulia. Yang pertama adalah tidak akan terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka di antara nama atau sifat Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki sifat al-iradah, yang maha berkehendak. Maka segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-82, innama amrahu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menginginkan sesuatu hanyalah tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah tersebut, atau maka jadilah ia. Dan juga di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, idza aradtu syai'an fa innama aqulu lahu kun fayakun. Apabila aku menghendaki sesuatu, aku hanya tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Maka tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang keluar dari kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Terjadinya bencana atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Segala macam bentuk musibah, segala macam bentuk keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian, semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan daun yang jatuh pun dari pohonnya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, dan semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula yang menimpa dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah Azza wa Jal menciptakan langit dan bumi, semua kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, itu semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jal di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu apa? Nah, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu apa? Qalam atau pena. Ketika Allah menciptakan pena, maka Allah memerintahkan pena untuk menulis. Kemudian pena tersebut mengatakan, apa yang aku tulis? Kemudian Allah memerintahkan untuk menuliskan semua takdir-takdir. Maka semua macam kejadian-kejadian semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jal. Dan semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jal. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Maka yang demikian itu mudah bagi Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jal jika Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, maka semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Maka apabila terjadi suatu bencana, suatu kejadian-kejadian yang menimpa diri kita atau yang menimpa saudara kita, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka jangan kita bersedih, jangan kita gelisah, ya, jangan terus kita marah-marah karena tidak sesuai dengan takdir Allah. Ingat, semua yang terjadi atas kehendak Allah, semua takdir Allah itu baik. Dan itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Jika sesuatu tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, maka yakinlah bahwa itu pilihan Allah yang terbaik. Terkadang kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kita sangka baik ternyata tidak baik. Yang kita sangka buruk ternyata baik buat kita. Karena tidak ada satupun yang mengetahui apa di balik hikmah atau apa musibah di balik itu semuanya. Hikmah apa yang tersembunyi, kita nggak tahu. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi engkau membenci sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut padahal amat baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal sesuatu tersebut amat buruk bagimu. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Maka jangan pernah kita menyangka bahwasanya ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah berikan buat kita, mungkin ini sesuatu yang jelek buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada apa. Karena pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Allah tahu keadaan hamba-hambanya. Allah tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Maka dari itu Allah berikan ujian-ujian. Allah berikan musibah-musibah.
Di antara tujuannya untuk apa? Agar Allah tahu siapa yang benar keimanannya kepada Allah. Agar Allah tambah cinta pada orang tersebut. Allah tegur orang tersebut agar kembali ke jalan Allah Azza wa Jal. Kita nggak tahu apa musibah-musibah yang Allah berikan. Maka dari itu, apabila kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian-ujian, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, ya, apa sikap kita? Bersabar. Bersabar, karena itulah sifat seorang mukmin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, karena perkaranya semuanya merupakan kebaikan dan tidak akan pernah terjadi kecuali pada seorang mukmin sejati. Apa sikap seorang mukmin? In asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairun lah. Apabila ia diberi nikmat oleh Allah, ia senantiasa bersyukur, dan yang demikian itu merupakan kebaikan untuknya. Dan apabila ia diberikan musibah, diberikan ujian, ia senantiasa bersabar, dan yang demikian itu merupakan kebaikan untuknya. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa segala bentuk musibah, segala bentuk kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal dan atas kehendak Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu khawatir, karena semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jal. Kita hanya perlu bertawakal kepada Allah, serahkan segala urusannya kepada Allah, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan hasilnya itu di tangan Allah Azza wa Jal. Kemudian nasihat yang kedua adalah tidak akan berkurang rizki seseorang atas apa yang telah Allah takdirkan, kecuali atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jal yang maha mulia, Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Ini menunjukkan bahwa segala makhluknya dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Bahwa segala makhluk itu diberikan rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Rizki kita ada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mensifati dirinya dengan Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Allah mengatakan, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rizki dan yang mempunyai kekuatan lagi yang maha kokoh. Dan di ayat yang lain Allah menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Subhanallah. Hewan saja diberikan rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Antum pernah kebayang enggak? Nyamuk kecil ditepuk sama kita mati. Subhanallah. Tapi siapa yang ngasih rizki nyamuk? Allah Azza wa Jal. Hewan yang kecil sekalipun diberikan rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi dengan kita sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah.
Masa Allah nggak kasih rizkinya sama kita? Allah pasti lebih menjamin lagi rizki seseorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka rizki kita telah dicatat oleh Allah Azza wa Jal di saat kita berumur 4 bulan. Subhanallah. Di saat kita masih menjadi segumpal daging. Di saat kita masih berumur 4 bulan. Rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik, thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyyun am sa'id." Sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes nutfah, yaitu setetes mani selama 40 hari. 40 hari menjadi setetes mani, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40. Jadi berapa? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Di saat itulah Allah Azza wa Jal memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh. Di saat kandungan seorang ibu berumur 4 bulan, di saat itulah ditiupkan ruh. Maka ini ada fikih di sini, ketika ada bayi yang belum berumur 4 bulan kemudian meninggal, itu tidak mengapa untuk tidak disolatkan atau tidak disolatkan kemudian langsung dikuburkan, tidak mengapa. Tapi kalau sudah berumur 4 bulan ditiupkan ruh, maka harus disolatkan dan dikuburkan, ya. Tapi ketika belum 4 bulan boleh langsung dikuburkan. Taib. Kemudian setelah itu malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Mencatatkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan sengsaranya. Maka semuanya telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita, ajal kita, amalan-amalan kita, bahagia atau sengsaranya kita telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita hanya berikhtiar, melakukan sebab-sebab datangnya rizki. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berikhtiar, untuk melakukan sebab-sebab datangnya rizki. Bukan terus kita bersandar dengan takdir Allah, ya. Kita tidur-tidur di rumah, ya, bikin kopi, sarungan, ya, enak, santai. Ketika ditanya sama istrinya, "Pak, nggak kerja?" Tenang, rizki udah ditakdir Allah, udah diatur sama Allah. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, banyak seseorang itu hanya mengandalkan takdir Allah, bersandar kepada takdir Allah. Allah sudah mengatur rezeki hamba-hambanya terus tidak berusaha. Bukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah, Tuhan yang telah menjadikan bumi itu tunduk, maka berjalanlah di segala penjurunya. Ini perintah dari Allah. Berjalanlah di segala penjurunya. Keluar rumah, bekerja. Dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Maka ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk berusaha, keluar, berikhtiar, bekerja, mencari nafkah. Dan sisanya kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Serahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rizki dan ajal ini seperti dua tali yang saling mengikat. Rizki dan ajal seperti dua tali yang saling mengikat. Seorang akan terus diberikan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla sampai orang tersebut diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka rizki dan ajal ini saling berkaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a 'alaiha fattaqullah wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya tidak akan diwafatkan seseorang sampai telah sempurna rizkinya. Subhanallah. Seseorang gak akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai telah sempurna rizkinya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah orang tersebut akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in abta'a 'alaiha, meskipun datangnya itu terlambat, tapi pasti akan diberikan pada orang tersebut meskipun datangnya terlambat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah, perindahlah di dalam memintanya atau di dalam mencarinya. Di dalam kita mencari rizki, kita perbagus cara kita. Berikhtiar, bekerja, lakukan sebab-sebab datangnya rizki, ya, dengan kita berusaha, ya, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, barulah sebab-sebab tersebut akan mendatangkan rizki kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Ingat nih, fokus kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Jangan kita sibukkan hidup kita ini terus buat cari rizki, tapi kita sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Meskipun mencari rizki ini, jika kita niatkan, maka ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Tapi jangan 24 jam atau dari pagi sampai malam cari rizki terus. Kita ada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jangan fokuskan untuk menyibukkan mencari rizki, yang mana rizki tersebut telah dijamin oleh Allah. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, maka rizki pasti akan datang. Apabila Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup satu jalan, maka dengan rahmatnya Allah membuka jalan yang lain. Ya, maka kita sering melihat atau kita sering meyakini bahwasannya rizki itu berupa uang. Ya, pemahaman kita kebanyakan kalau rizki itu berupa uang saja. Kalau nggak dapat uang, ya Allah, Anda belum dapat rizki hari ini. Mindset kita harus dirubah. Bahwa rizki itu banyak luar biasa, tidak hanya terpatok kepada uang saja. Kita dikasih badan sehat, rizki dari Allah. Kita punya anggota tubuh lengkap, rizki yang luar biasa dari Allah. Kita dipilih menjadi hamba Allah yang beriman, itu rizki yang besar dari Allah. Menjadi hamba Allah yang muslim, rizki yang besar dari Allah. Mendapatkan rasa aman, rizki dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man asbaha minkum amanan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Apabila seorang hamba bangun di pagi hari
dalam keadaan aman di dalam rumahnya. Subhanallah. Kita bangun aman rumah kita. Gak seperti saudara-saudara kita di Palestina. Mereka gak bisa tidur dengan nyaman. Mereka tidur dengan ketakutan. Bom di mana-mana. Maka rasa aman ini nikmat, rizki dari Allah Azza wa Jal. Memiliki badan yang sehat, rizki dari Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, berapa korban jiwa yang ada di sana. Dan kita bisa makan pada hari itu merupakan rizki yang besar dari Allah. Seakan-akan dia telah memiliki dunia dan isinya. Subhanallah. Ini mungkin gak kita rasakan. Atau mungkin kita sepelekan. Tetapi ini rizki sangat berharga ketika rizki tersebut dicabut dalam diri kita. Saudara-saudara kita di sana di Palestina, mereka pengen rumahnya aman. Mereka pengen punya badan yang sehat. Mereka pengen bisa makan di hari itu. Tetapi kenyataannya mereka sulit untuk berbuat apa-apa. Subhanallah. Maka mindset kita ini jangan hanya rizki itu berupa uang. Kenikmatan ini banyak luar biasa diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka datangnya dari Allah Azza wa Jal. Maka banyak rizki itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Apabila Allah menutup rizki yang satu, maka dengan rahmatnya Allah membukakan rizki yang lainnya. Ya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di dalam sebuah ayat surat Asy-Syura ayat 27 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir." Subhanallah. Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Subhanallah. Kalau seandainya Allah jadikan semua orang di muka bumi ini menjadi orang kaya, pasti mereka akan melampaui batas. Pasti manusia akan merusak di muka bumi ini. Maka dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan ada seseorang yang kaya dan ada seseorang yang miskin, agar yang kaya bisa memberi kepada yang miskin dan yang miskin bisa bersyukur kepada apa yang bisa ia dapatkan. Ini hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Allah enggak jadikan semua orang ini kaya, Allah enggak jadikan semua orang ini miskin, tapi dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah membukakan rizki seseorang dan Allah menyempitkan rizki seseorang. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tapi Allah menurunkan sesuai dengan takdirnya. Semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, maha bijaksana kepada hamba-hambanya. Allah tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Semua ini telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan terus kita gelisah, jangan terus kita iri sama tetangga kita. Fulan Masya Allah baru beli mobil, Fulan Masya Allah baru beli rumah. Jangan iri. Semua telah sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin kita akan lanjutkan sedikit lagi bi'idznillah ta'ala. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian nasihat selanjutnya yang ketiga adalah ajal seseorang tidak akan berkurang sesaat saja dan semua sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, Allah memiliki sifat al-mamat, yang maha mematikan. Maka
Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan bertemu dengan ajalnya, pasti akan bertemu dengan kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memajukan kematiannya ataupun memundurkan kematiannya walaupun hanya sesaat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu memiliki ajal, memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak dapat mengakhirkannya ataupun memajukannya walaupun hanya sesaat. Maka tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian. Setiap seseorang pasti akan bertemu dengan ajalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-78, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Tidak ada seorang yang dapat dari kematian. Dan kematian tidak memandang status seseorang, apakah dia anak-anak ataupun dewasa, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, apakah dia masih remaja ataupun sudah tua, apakah dia dalam kondisi sehat ataupun sakit. Kematian pasti akan datang menghampiri kita. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Imran ayat 182. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Beliau mengatakan, "Laisal fawzu an tafuza bi syai'in minad dunya, bal al fawzu an tuzahza 'anil nar wa tadkhulul jannah." Kesuksesan itu bukanlah saat dirimu berhasil mendapatkan sedikit dari dunia. Bukan itu kesuksesan yang hakiki. Bukan di saat kita mendapatkan sedikit dari dunia, bukan. Anak kita subhanallah ranking 1, dia jadi orang sukses, bukan. Ketika kita berhasil mencapai target penjualan sesuatu, terus dikatakan sukses, bukan. Kesuksesan yang hakiki yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala apa? Antuzahza 'anil nar wa tadkhulul jannah. Inilah baru kesuksesan yang hakiki. Di saat dirimu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah baru kesuksesan yang hakiki. Inilah baru seseorang dikatakan sukses. Saat orang tersebut dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka sekali lagi anak ingatkan kepada diri anak sendiri dan kepada semuanya, bahwa kematian pasti akan datang menghampiri kita. Hal ini juga telah dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kullu yawmin yuqalu mata fulan wa fulan, wala budda min yawmin mata Umar.
Setiap hari dikatakan fulan telah wafat, fulan telah wafat, maka akan pasti ada suatu hari yang dikatakan di dalamnya Umar telah wafat. Ini membuktikan bahwasanya setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajalnya. Tidak ada manusia yang kekal abadi, semua pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya? Bekal apa yang akan kita bawa nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jal? Setiap dari kita tanya kepada diri kita masing-masing, bekal apa yang akan ana bawa saat bertemu Allah Azza wa Jal? Sudahkah ana mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya? Sudahkah ana memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal? Apakah amalan-amalan ana ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jal? Apakah amalan-amalan ana ini bisa menyelamatkan ana nanti di hari kiamat? Apakah amalan-amalan ana ini bisa memberatkan timbangan ana di hari kiamat? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Muhasabah pada diri kita masing-masing. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Kita tahu hisabnya Allah itu berat. Hisabnya Allah itu berat. Jangan sampai kita dipersulit hisabnya oleh Allah Azza wa Jal. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dihisab oleh Allah Azza wa Jal dengan hisab yang mudah. Inilah di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa seperti ini dengan hisab yang mudah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau fima ma'na, yaitu di saat dipaparkannya dosa-dosa seorang hamba, dan kemudian orang tersebut atau hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, kemudian Allah memaafkan dosa-dosanya, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat-nasihat tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, bisa menambah ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jal. Maka yang perlu kita yakini, yang perlu kita perbaiki, bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Tidak akan berkurang rizki kita sedikit pun, dan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa ajal kita telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak akan berkurang sedikit pun dari ajal kita semuanya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.